Eh, Pelajaran bahasa Indonesia. Sudah siap? Oke. Ayo, di apa namanya? Dipimpin berdoa dulu. Siap, berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Tapi saya lihat yang gak masuknya saja, karena kelasnya hampir full, hanya ada 1, 2 yang gak masuk, 3. Berarti yang gak masuk Kurniawan duduknya sama Fadil ya? Oke, berarti Fadil yang gak masuk, kemudian yang di sini 1, 2. Oke, berarti Cornelius sama Michael. Jadi 3 orang. Fadil, Cornelius, sama Michael yang gak masuk. Oke. Pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang editorial. Editorial itu apa sih? Tan, editorial itu apa ya, Tan? Tulisan opini yang ditulis oleh penulis media terhadap suatu isu atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Oke. Ulang lagi, Tan? Tulisan opini yang ditulis oleh penulis media terhadap suatu isu atau peristiwa yang sedang hangat dibicarakan. Intinya di dalam editorial itu ada isu yang dibicarakan, dan isu yang dibicarakannya adalah hangat. Kemudian dibuat oleh redaktur atau redaksinya, bukan sembarang penulis di dalam surat kabar atau percetakannya. Nah, kemudian
kemarin itu kan kalian sudah mempelajari tentang struktur editorial, kemudian yang kedua adalah ciri kebahasaannya. Benar kan? Benar. Oke. Struktur dan ciri kebahasaannya. Struktur editorial itu kan ada 3. Apa saja, So? Pengalaman itu, alat argumentasi, dan tesis. Oke. Penegasan. Oke, penegasan ulang. Jadi ada pendahuluan atau tesis, yang kedua argumentasi, yang terakhir ada penegasan ulang atau reiteration. Jadi ada 3. Nah, di dalam pendahuluan isinya itu adalah masalah yang kalian atau masalah yang dibahas secara umum. Itu di bagian pendahuluan atau tesisnya. Kemudian yang kedua adalah argumen. Argumen atau ada yang mengatakan tubuh argumen. Tubuh argumen ini isinya adalah pendapat atau fakta yang memperkuat apa yang kalian sampaikan di bagian tesis atau yang disampaikan di bagian tesis. Yang ketiga adalah reiteration atau kalau dalam bentuk editorial isinya adalah kesimpulan atau penegasan kembali, kalian menegaskan kembali, atau isinya adalah penegasan dari si penulis di bagian tesis dan bagian tubuh argumen. Jadi dibuat kesimpulannya di bagian reiteration itu. Itu adalah yang pernah kalian pelajari kemarin. Nah, sekarang yang akan kita pelajari itu apa sih? Yang akan kalian pelajari adalah ini. Ini adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Menganalisis. Maksud dari menganalisis ini apa aja sih yang harus kalian lakukan nanti? Ini adalah indikatornya atau apa yang akan kalian pelajari di sini. Yang pertama adalah tadi strukturnya. Strukturnya ada 3. Di sini pembuka. Kenapa saya mengatakan pembuka atau menuliskan pembuka? Karena ada yang mengatakan pembuka, ada yang mengatakan pendahuluan, ada yang mengatakan tesis. Jadi kalian boleh pilih salah satu mau menggunakan kata apa. Yang kedua adalah di sini ada bagian isi atau argumen atau tubuh argumen. Yang ketiga isinya adalah bagian penutup, kesimpulan ataupun reiteration ataupun kalian bisa mengatakan penegasan ulang. Itu. Kemudian jika kalian perhatikan struktur dari editorial ini sama seperti struktur esai. Kenapa sih sama? Karena editorial bagian dari esai itu. Nah, kemudian yang dari nomor 4 sampai dengan nomor 6 ini adalah ciri kebahasaan yang kemarin kalian pelajari. Yang kemarin itu kan ada yang di buku paket. Kalian perhatikan deh. Yang di buku paket 4, 5, 6 itu adalah bagian-bagian sama adverbial sama konjungsi, itu bagian yang ada di dalam buku paket kalian yang kalian punya. Itu. Kemudian yang selebihnya itu adalah tambahan sebenarnya untuk kalian, karena di bagian editorial ini kebahasannya ada mulai dari nomor 4 sampai dengan nomor 11 itu ada semuanya. Ini ada yang kita nanti akan pelajari dan ini adalah tujuannya kalian bisa menjelaskan, karena tadi kan kompetensi dasarnya adalah kalian menganalisis. Yang namanya menganalisis berarti kalian harus bisa menjelaskan, bukan hanya mengatakan kalau oh iya ini adalah bagian pendahuluan atau ini bagian tesis, ini bagian argumen, ini bagian terakhir reiteration, kemudian ini adalah konjungsi, ini adalah kata populer, ini adalah retorik, kalimat retorik. Bukan seperti itu, tapi kalian harus bisa menjelaskan apa yang kalian dapatkan ketika kalian membaca. Ini adalah tujuan yang akan kita capai, yang harus kita dapatkan. Kemudian ini yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama adalah nanti kalian akan nanti kalian akan saya bagikan RKPD-nya. Kemudian nanti kalian akan
mengamati atau memirsa editorial yang nanti saya buat, yang saya sampaikan atau yang saya tayangkan di depan kalian. Kemudian nanti kalian pun akan berkelompok. Kemudian kalian akan melakukan investigasi ceritanya. Jadi kalian nanti akan mengumpulkan data dari apa yang kalian dari apa yang kalian cari dari editorial yang nanti saya kasih ke kalian, yang kalian cari juga. Kemudian kalian akan berdiskusi, kemudian nanti kalian akan mempresentasikan, dan di akhir kita akan membuat rangkuman dari apa yang kalian lakukan, dari yang kalian presentasikan materinya. Kemudian ini adalah penilaian yang akan kalian dapatkan. Jadi ada 3. Yang pertama adalah penilaian sikap kalian. Sikap berarti mulai dari pertama ketika kalian tadi saya masuk kelas, kalian membaca doa, kemudian ketika kalian berdiskusi, kemudian individu, tugas individunya atau nilai individunya nanti kalian akan dapatkan juga ketika kalian menganalisis dan mencari ciri kebahasan serta strukturnya. Dan yang terakhir adalah nilai kelompok, nilai ketika kalian berkelompok dan nilai ketika kalian berpresentasi nanti di depan. Itu kemudian, nah sekarang saya akan bagikan LKPD ke kalian. Silakan kalian cermati dulu LKPD-nya. Nanti sambil kalian mencermati LKPD, saya akan tayangkan atau saya akan sampaikan ke kalian. Silakan kalian pirsa editorialnya. Saya kalau ngomong harus pelan-pelan ya. Nanti editorialnya silahkan kalian pirsa. Sambil kalian tentukan dulu secara sendiri. Nanti setelah itu nanti kalian berkelompok. Saya akan kasih waktu kalian untuk memirsa sendiri dulu. Oke, saya bagikan dulu LKPD-nya. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dibagikan pintar. 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 6. Ya. Silakan kalian buka dulu. Kemudian sekarang kalian perhatikan ini yang pertama, kalian yang editorialnya saya bentuknya, kalau kalian nanti untuk analisis scan barcode-nya nanti oleh kalian akan temukan wacananya seperti apa. Sekarang saya putarkan untuk yang bentuk videonya. Coba kita Lorong gerak sang guru. Semua orang mungkin mengerti dan sepakat dengan beberapa baris ungkapan yang menggambarkan mulianya sosok dan profesi guru yang terdapat dalam bait lagu himne guru ciptaan Sartono ini. Engkau bagai pelita dalam kegelapan, engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan, engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Namun, sesungguhnya tidak semua orang tahu cara menghargai sosok yang dihormati dan dipuja sebagai pelita, penyejuk sekaligus pahlawan bangsa tersebut. Tidak seluruhnya mengerti bagaimana semestinya mengapresiasi peran dan pengabdian guru sebagai penyemai benih-benih generasi pembangun bangsa. Bahkan daerah pun yang di atas kertas tampak menaruh hormat tinggi kepada para guru dalam rangka
Alternatifnya, sering tidak mengimplementasikan penghormatan itu secara sungguh-sungguh. Penghormatan hanya terlihat secara tekstual, tidak secara kontekstual. Di atas kertas, sejak 1994, negara menetapkan 25 November sebagai Hari Guru Nasional. Tetapi di balik itu sesungguhnya banyak problematika terkait dengan profesi guru yang tak kunjung terselesaikan hingga hari ini. Negara juga memberi jaminan perlindungan melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Tetapi nyatanya kesejahteraan dan perlindungan terhadap guru masih kerap terabaikan. Padahal selain mulia, profesi guru begitu penting. Bahkan ada ungkapan, cara sebuah bangsa memperlakukan guru adalah cerminan bagaimana bangsa itu memperlakukan masa depan. Itu adalah gambaran sebegitu pentingnya peran dan posisi guru dalam membangun generasi yang akan menjadi pemegang kunci masa depan bangsa. Meski pahit, kita harus akui negara belum memperlakukan para guru sebagaimana layaknya kita ingin memperlakukan masa depan. 3 persoalan besar masih berlari di dunia pendidikan kita, khususnya menyangkut guru. Penyebaran jumlah guru di daerah-daerah yang tidak seimbang, kualitas guru yang belum merata, dan pemenuhan kesejahteraan guru yang masih terseok-seok. Secara jumlah, Indonesia sangat kekurangan guru, terutama guru aparatur sipil negara atau ASN di sekolah negeri. Dalam catatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru atau P2G sampai 2024, Indonesia butuh 1,3 juta guru ASN di sekolah negeri. Sangat banyak. Kebijakan pengangkatan 1 juta guru honorer menjadi guru ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang sebetulnya merupakan angin segar untuk mengatasi problem kualitas dan kesejahteraan guru. Nyatanya berhenti sebatas target. Realisasinya meleset jauh dari sasaran. Tahun lalu hanya 293.860 guru yang lulus dan dapat formasi dari pemerintah daerah. Selain itu, ada sebanyak 193.954 guru yang lulus tes P3K, tapi tak kunjung mendapatkan formasi hingga November 2022. Yang lebih mengenaskan, guru honorer lagi-lagi mesti gigit jari dan pasrah dengan gaji yang hanya Rp500.000 hingga Rp1 juta per bulan. Profesi yang orang mulia itu ternyata hanya mendapat penghargaan dengan nilai yang bahkan jauh di bawah upah minimum provinsi atau UMP atau upah minimum kabupaten kota atau UMK daerah. Lalu, bagaimana mungkin kita bisa berharap kualitas guru itu bakal meningkat? Kita paham tantangan di masa depan bakal semakin berat, kompetisi kian ketat, inovasi-inovasi mesti terus ditumbuhkan. Pendidikan yang baik, yang mampu mempersiapkan sekaligus menimpa anak-anak bangsa adalah modal untuk menghadapi tantangan-tantangan itu. Situasi ini, jika dibiarkan berlambat-lambat, tentu akan menghambat mimpi-mimpi besar bangsa ini di bidang pendidikan. Karena itu, pada momentum Hari Guru Nasional 2022 ini, kita mendesak pemerintah segera mencari jalan terang untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan para pendidik. Jangan biarkan masalah itu terus-terusan tersesat di lorong gelap, sehingga pada akhirnya malah mematikan cahaya dan berita yang dibawa sang guru. Oke. Ini adalah editorial yang akan kalian analisis. Sudah kalian dapatkan poin-poinnya? Ada yang kalian dapatkan? Ada yang kalian dapatkan, pinter? Oke, suaranya nggak ada, belum sarapan ya? Oke, nanti setelah selesai KBM, kalian bisa sarapan. Oke, sekarang karena tadi kalian sudah
mulai untuk mencari informasi apa yang harus kalian dapatkan, dan kalian sudah ada beberapa yang kalian temukan. Sekarang silahkan kalian berkelompok. Kelompoknya kelompok yang kemarin karena masih di bagian editorial, jadi sekarang kalian bisa berkelompok dengan kelompok yang kemarin. Silahkan kalian berkelompok, kemudian kalian diskusikan apa yang harus kalian kerjakan di LKPD. Bagi-bagi biar cepat pekerjaannya. Oke, silahkan. Kelompoknya, mejanya mau digabungkan nggak apa-apa. Biar cepat digabungkan, biar enak untuk diskusinya. Yuk, gerak yuk. Ayo. Gak apa-apa, 2 aja, 2 bangku digabungkan biar nanti kan kalian berenam. Ayo. Ini saya ambil ya. Udah? Ya. Ini punya siapa? Oke. Silakan diisi LKPD-nya. Oke. Ada yang mau kalian tanyakan? Di sini aja, ha. Untuk bagian struktur, agar kalian tidak menulis ulang, jadi kalian silahkan tuliskan paragraf keberapa itu bagian apa, paragraf keberapa bagian apa. Kemudian nanti kalian berikan penjelasan kenapa itu dikatakan paragraf, kenapa itu dikatakan bagian tesis atau bagian yang lainnya. Coba ada satu orang yang scan barcode-nya, ada bisa nggak? Sudah. Ya pakai pulpen satu kan dia.
Boleh pakai pensil. Pak, boleh pakai pulpen? Pensilnya saya ambil. Maaf ya. Ininya ditutup. Bisa kamu presentasi. Bisa yang presentasi. Bisa kamu. Ayo jangan pada diem-dieman. Udah dibagi-bagi. Oke, udah dibagi-bagi, langsung cari kunci jawaban itunya jawabannya seperti apa. Berarti nanti kelompok suka ya maju ya. Sempit banget.
Empat ini aja. Gak apa-apa deh. Segini. Satu kelompok kayak kemarin. Dua iya. Sama kelompok Intan. Enggak kan, nanti ada dua ini. Yang ini. Kalau ini nggak apa-apa. Ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Kalau material itu apa? Kelas 11 belajar apa? Teksnya? Cerpen. Laporan hasil observasi udah? Observasi kelas 10. Wah, terus apa namanya? LHO ya? LHO tadi observasi. Belajar eksposisi? Udah. Eksposisi kan ada ini. Eksposisi kan ada ciri kebahasan. Salah satunya kan ini, material. Verba. Verba itu apa? Ayo. Verba itu kata kerja. Nah, kalau material bisa dilihat nggak? Bisa. Nah, berarti kata kerja kalau verba material bisa di kegiatannya kan? Jadi untuk isi yang di sebelah sini itu jawabannya. Tuh, udah dibagi-bagi? Siapa yang mencari apa? Siapa yang mencari apa? Belum. Dibagi-bagi dulu. Silahkan. Oke. Siapa yang mau menjelaskan apa?
Udah dibagi-bagi, siapa aja yang mau ini? Oke, berarti ini. Sama Cipa. Yep. Udah kan? Udah. Kalau enggak biarkan mereka mengenalkan sendiri aja. Nanti saya akan menjelaskan apa. Kayak kemarin kan? Kayak gitu kan kemarin? Iya. Oke langsung. Betul. Atau mau kamu kenalkan juga nggak apa-apa. Sama kayak Iya, sama. Awas jangan sampai terbalik antara verba material, verba mental, sama verba relasi. Verba relasional biasanya berupa pengertian, maka cirinya adalah menggunakan kata merupakan adalah. Gitu. Beda dengan yang lain. Kalau yang lain verbanya kata kerja, kata kerja, kata kerja. Tapi kalau yang relasi berhubungannya di situ. Oke, waktunya masih panjang, jangan terburu-buru mengisi. namanya menggantikan siapa, Bu? Bebas. Oh, berarti yang ada di bebas. Atau enggak nama mereka juga nggak apa-apa. Berapa? Di kelas. Nanti bisa bukan nanti, tapi sekarang bisa kalian cari, silahkan untuk yang ciri kebahasaan, satu orang bisa 2 poin. Jadi semuanya kebagian. Yang tambahkan coba kan harusnya 2 mana sih saya menjelaskan adverbial karena cuma 1, tapi nggak apa-apa, kamu bisa dapetin 2. Cari lagi yang adverbial itu apa sih? Apa? Adverbial itu kata-kata yang digunakan untuk memberi informasi tentang suatu kata kerja atau fungsi lain dari adverbial sendiri itu untuk meyakini pembaca mengenai teks yang dibahas dengan menegaskan kata keterangan. Kalau kata keterangan selain berulang-ulang atau terang-terang? Selain berulang-ulang, Keterangan. Keterangan itu bisa keterangan apa aja? bisa keterangan waktu, tempat, Suasana. Oke, di situ ada kata waktu nggak? Keterangan waktu nggak? Coba dicek. keterangan waktu ada tanggal lalu. Nah, apa? Ada lagi nggak? Coba. Kalau kausalitas
Kausal itu apa? Lupa sih. Kausal itu sebab akibat. Kausal itu kan sebab. Berarti kalau kausalitas berarti sebab akibat. Nah, di situ konjungsi yang masuk ke kausalitas apa saja? Kan di sini konjungsinya masih secara umum nih. Sementara sebenarnya kalau di editorial itu kan kausalitas konjungsinya. Coba apa kalau konjungsi kausalitas itu apa yang bisa digunakan? Sebab, akibatnya karena ada nggak di situ? Bisa. Gitu. Coba ada nggak? Bebas aja. Ya banyak orang wacana, bukan penggalan. Kalau sejak 1994 itu bukan ini ya? Itu adverbial. Bisa ke adverbial? Bisa. Kan ada tahunnya. Kapan? Sejak 1994. Oke. Ada lagi yang lain? Yang bawah? Yang mental. Mental itu Itu apa mental? dengan material bedanya apa? Kalau mental apa? Verb yang menerangkan suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Berarti itu material mental. Berarti kalau secara kasat nih atau secara umum aja, material dengan mental bedanya apa? Kalau mental berarti bisa dirasakan. Ya. Kalau material bisa dilihat. Nah, kalau mental bisa dirasakan, tapi kalau material bisa dilihat. Bisa kan ya Bu? Mana? Adverbial. Mm-mm. Penjelasannya karena berfungsi menerangkan kata kerja. Boleh. Tapi biasanya bentuknya apa? Adverbial. Keterangan kan? Iya. Kemudian menerangkan kata Mm-mm. kerja. Nah, itu berarti biasanya bentuknya kata keterangan. Udah selesai? Belum? Belum. Kualitas editorial berjudul adalah Terus langsung mulai. Coba. Yang itu, yang mental. Dengan material. Coba cek. Yang material itu apa? material itu kan yang bisa itu kan. Ya, bisa dilihat. Bisa Lihat. dilihat. Kalau katanya apa di situ? Matikan dan Bisa dilihat kan? Kalau mental? kalau mental sudah dirasakan aja. Bisa dilihat. Mental itu apa, Pinter? Bisa dirasakan tapi tidak bisa dilihat. Oke. Sip. Oke. Ketemu? Verba relasional sama konjungsi kausalitas sama Bu. Beda. Verba mah kan kata kerja. Kalau kausalitas berarti konjungsi kan? Nah, kalau konjungsi kausalitas itu, kausal itu apa? Sebab akibat. Berarti konjungsi yang digunakan untuk bukan menerangkan, tapi konjungsi untuk menyatakan sebab dan akibat. Berarti konjungsinya apa saja? Sebab, Oleh sebab. oleh sebab itu, karena, akibatnya. Ada nggak di situ? Coba. Nah, itu kalau kausalitas. Kalau konjungsi, kalau misalnya verba relasi, berarti korelasi itu kan hubungan. Jadi, misalnya satu kata, ini ada hubungannya dengan pengertiannya. Biasanya bentuknya pengertian.
berarti menggunakan kata ini. Oops, potong. Baru bisa dikatakan relasional karena dilihat dari hubungannya adalah ini. Jadi kata ini berhubungan dengan ini karena tuh. Bisa ketemu? Atau bisa juga berupa. Nah, itu. Ini kan subjeknya ini. Misalnya bumi. Ini adalah subjeknya. Ini predikat dan pelengkapnya ke sini di belakang. Jadi ini penghubung ini bisa disebut sebagai predikat gitu. Nanti sebagai moderator boleh menjawab pertanyaan apa enggak sih? Atau Boleh. Pertanyaan itu yang ditanya. Boleh, nggak apa-apa. Udah selesai? 15 menitan lagi ya. Nanti jelasin yang apa namanya tuh, yang apa namanya struktur. Kita jelasin ntar disebut satu aja gimana? Misalnya aljabar paragraf 2 gitu. Iya. Pilih salah satu aja, mau yang mana? Nanti ini diambil semua. Kurniawan sama siapa nama kamu? Mirip ya mukanya, sedikit. Oh. Cie, adik ternyata. Maaf ya, bercanda. Itu komentar. Ya. Kelompok ini nih. Ya. Gak apa-apa, mau siapapun, silahkan.
Nanti ketika kalian presentasi, saya bagikan format penilaian presentasi kelompok. Silahkan nanti kalian nilai kelompok yang presentasi di depan. Kemudian perhatikan baik-baik apa yang harus kalian berikan poinnya. Kemudian tuliskan nama kelompok kalian yang paling atas sama kelompok yang kalian berikan penilaiannya siapa saja. Satu, dua, tiga, empat, lima. Informasi yang terdapat pada tempat dan bahkan bahwa Gini ya, nanti untuk yang maju ke depan, yang presentasi, apa itu? Iklan? Oh iya, lewat, nggak apa-apa. Nanti saya akan tawarkan dulu siapa yang mau maju ke depan, kelompoknya silakan. Kalau tidak ada yang mau maju, baru saya tunjuk. Oke? Berarti nanti siapa yang akan mempresentasikannya sudah dibagi oleh kalian. Oke, sekarang jam berapa ya? Jam 9.36. Berarti ada waktu 15 menit. Oke, 4 menit lagi. Kita mulai. Sebelum kita mulai presentasi, saya bagikan dulu ini penilaiannya, format penilaiannya, silahkan nanti kalian isi. Berarti saya kasih satu dulu deh. Mau tanya, misalkan ada sesi tanya jawab, itu kalau sesi tanya jawab itu maksimal pertanyaannya berapa? 1 atau 2 juga nggak apa-apa. 1 aja juga. Dua juga nggak apa-apa. Nggak usah, biarin aja, nanti kalau nyala baru mati. Oke, 2 menit lagi ya.
dong. Kenapa? Dah. Sekarang pekerjaannya silahkan kalian simpan. Kemudian siap-siap untuk memperhatikan apa yang teman kalian akan sampaikan. Oke, seperti yang tadi saya katakan, silahkan ada yang mau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Saya tawarkan dulu. Ada? Saya hitung sampai 3. 1, 2. Ada? Ada. Oke. Yuk. Kelompoknya Syifa. Silakan. Di depan, monggo. Oke, silakan perkenalkan diri dulu. Sebelah tengah dong, jangan di pinggir. Di sini. Nah, di sini pinter. Nah, oke, monggo, silakan. Jangan di pinggir, nanti nggak kelihatan sama saya. Yuk. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPA 2. Sebelumnya perkenalkan saya Syifa Martusna sebagai moderator yang akan memandu presentasi dari awal hingga akhir. Nah, sebelumnya saya akan mempersilahkan teman-teman saya untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu ya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Kusna Maya Putri. Perkenalkan, nama saya Zara Sutun Hasanah. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kristina Dewi Fania Sidija. Perkenalkan, nama saya Raisa Septia Putri. Perkenalkan, nama saya Nadia Cahaya Putrika. Oke, jadi saat ini kami akan mempresentasikan hasil analisis kami pada struktur dan ciri kebahasaan teks editorial yang berjudul Lorong Gelap Sang Guru. Silakan dimulai. Yang pertama, strukturnya ada tesis, yaitu terdapat di paragraf 1. Penjelasannya karena berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Struktur yang kedua ada argumen. Struktur argumen terdapat pada paragraf kedua. Penjelasannya karena berisi pendapat dari penulis yang digunakan untuk memperkuat yang disampaikan di tesis. Lalu selanjutnya ada penegasan ulang atau reiteration. Ini ada di paragraf 10 dan 11. Alasannya karena berisi penguatan kembali dari tesis dan argumen yang telah disampaikan, serta pendapat penulis yang telah disampaikan di argumentasi. Dan ciri kebahasaan yang pertama ada penggunaan kata retoris. Kalimatnya, lalu bagaimana mungkin kita bisa berharap? Karena kalimat tersebut merupakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Untuk ciri kebahasaan yang kedua itu ada penggunaan kata populer. Penggunaan kata populer itu ada kata pelita, penyejuk, pahlawan bangsa, dan kesejahteraan. Disebut kata populer karena kata-kata yang digunakan dalam bidang pendidikan. Yang ketiga itu ada kata ganti petunjuk. Ada ini, itu, dan tersebut. Disebut kata ganti petunjuk karena merupakan kata untuk menunjuk sesuatu. Ada lagi? Adverbial, yaitu terus-terusan dan masa depan. Penjelasannya karena berfungsi untuk menerangkan kata kerja. Ciri kebahasaan selanjutnya ada konjungsi yang berisi tentang yang berisi tentang dan, bahkan, bahwa, namun, dengan, jika. Penjelasannya karena merupakan konjungsi antar kalimat. Selanjutnya ada verba material. Pada teks yang akan kita analisis, verba material itu ada mematikan dan menghambat. Kenapa mematikan dan menghambat? Karena mematikan dan menghambat adalah beberapa kata dari verba material. Verba material itu adalah kata yang menunjukkan atau menyatakan suatu peristiwa yang bersifat fisik. Kenapa bersifat fisik? Karena kata-kata verba ini dapat dilihat dari kasat mata.
Dari ciri kebahasaan verbal relasional ada kata merupakan dan adalah. Penjelasannya karena kata kerja menjadi penghubung antara subjek dan pelengkap. Dan untuk ciri kebahasaan yang terakhir itu ada verbal mental. Ada kata kerja mengerti, menggambarkan, dan menghargai. Disebut verbal mental karena kata kerja yang mengekspresikan sikap atau respon seseorang terhadap suatu tindakan. Baik, kita telah selesai presentasi ini. Kira-kira ada yang ditanyakan atau yang disalah tidak dari teman-teman? Ada. Yang bagian konjungsi. Yang selanjutnya ada ciri kebahasaan konjungsi. Contoh kalimatnya ada dan, bahkan, bahwa, namun, dengan, dan jika. Penjelasannya karena merupakan konjungsi antar kalimat. Di kalimat ke-11 ada karena. Karena itu termasuk konjungsi. Iya. Termasuk konjungsi apa? Kata karena masuk ke dalam konjungsi, ya kan? Nah, konjungsinya konjungsi apa? Konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas Intan. Bagaimana, Tan? Oke. Baik, apakah ada lagi? Oke, boleh silakan. Adverbial. Adverbial. Adverbial tadi apa saja, Pintar? Adverbial ada terus-terusan sama masa depan karena berfungsi untuk menerangkan kata kerja. Oke. Ada terus-terusan dan masa depan. Ada lagi yang kamu temukan, Cok? Bukan, visualisasi juga itu kan kata kerja kan. Itu berarti terus-terusan atau masa depan itu dengan kata kerja. Enggak, bukan menyatakan. Jadi itu dia menyatakan sebuah kata kerjanya itu biar kata kerjanya itu bisa apa ya gimana? Bisa dijelaskan lebih detail dengan kata-kata keterangan ya gitu. Jadi kayak terus-terusan, misalnya terus-terusan makan gitu. Berarti kata kerja bisa lebih diperjelas apabila itu menggunakan adverbial itu. Iya, betul. Kayak misalnya terus-terusan atau Iya. Oke. Kalau misalnya di masa depan yang akan datang mungkin gitu. Oke. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Baik, apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Rafli, ada yang mau ditanyain nggak, Vi? Nggak. Oke, cukup katanya. Terima Oke, kasih. jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami tutup presentasi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang mau mempresentasikan diskusi kelompoknya? Ada lagi? Atau saya tunjuk yang ada laki-lakinya? Enak aja Intan. Oh ya udah Intan aja berarti. Katanya cewek semua. Ini cewek. Ayo kelompok Intan. Asik. Ayo. Sebelah sini agak ke tengah dikit, jangan terlalu pinggir. Yuk, saya pinggir ke sebelah sini. Yuk, Tan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Jurgamawati. Di sini saya bertindak sebagai moderator. Pada kali ini kami ingin menampilkan hasil dari analisis kami tentang teks editorial berjudul Lorong Gelap Sang Guru. Lorong Gelap Sang Guru. Di sini ada teman-teman saya. Mulai dari sana silakan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Zara Syafia. Perkenalkan, saya Raida Putri Dinila. Perkenalkan, nama saya Esnaul Nasya. Perkenalkan, nama saya Afifah Hairunisa. Perkenalkan, nama saya Batik Frenali.
Struktur yang pertama yaitu tesis. Tesis itu berada di paragraf 1 dan 2. Penjelasannya karena berisi sudut pandang penulis tentang masalah yang dibahas. Karena berisi pernyataan pendapat penulis mengenai masalah yang akan dibahas. Yang kedua ada argumentasi. Argumentasi ini ada di paragraf 2 sampai 9. Karena berisi pendapat penulis yang memperkuat apa yang telah disampaikan pada bagian tesis, yang berisi alasan, bukti, dan fakta atau pernyataan dari ahli yang dapat dipercaya. Untuk struktur yang ketiga ada penegasan ulang atau reiteration. Itu ada di paragraf 10 sampai 11. Penjelasannya karena berisi penguatan kembali dari tesis dan argumen yang disampaikan. Karena berisi pendapat yang telah disampaikan di argumen. Ciri kebahasaan. Ada penggunaan kata retoris. Retoris sendiri karakter. Retoris adalah kalimat tersebut merupakan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Penjelasan jawabnya lalu bagaimana mungkin kita bisa berharap. Terus ada penggunaan kata populer. Penjelasannya kata-kata yang digunakan dalam bidang pendidikan. Jawabannya pelita, penyejuk, pahlawan bangsa, kesejahteraan. Dan yang dari ciri kebahasaan yang ketiga ada kata ganti petunjuk. Kata ganti petunjuk ini ada ini, itu, dan juga tersebut. Dan kata ganti petunjuk ini merupakan kata untuk menunjuk sesuatu. Terus yang keempat ada adverbial, yaitu ada terus tulisan tahun lalu dan sejak 1994. Kata-kata yang digunakan untuk memberi kata adverbial sendiri itu kata-kata yang digunakan untuk memberi informasi tentang suatu kata kerja atau fungsi lain dari adverbial sendiri itu untuk meyakini pembaca mengenai teks yang dibahas dengan menegaskan kata keterangannya. Selanjutnya ada konjungsi. Di sini konjungsinya ada dan, bahkan, bahwa, namun, dengan, jika, dan jika. Konjungsi yang saya sebutkan tadi termasuk ke intra kalimat. Intra kalimat sendiri adalah konjungsi yang menghubungkan satuan kata dengan kata lain, antar frasa dan antar klausa. Frasa sendiri adalah dua kata atau lebih, sedangkan klausa adalah satuan gramatikal yang minimal terdiri dari subjek dan predikat. Selanjutnya ada verba material. Contoh kalimatnya ada mematikan dan menghambat. Penjelasannya, verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik karena verba ini digunakan untuk menunjukkan tindakan fisik seseorang. Lalu ada verba relasional, yaitu merupakan dan adalah. Ini karena dua verbal ini berfungsi untuk menghubungkan subjek dan pelengkap. Selanjutnya ada verba mental. Contoh katanya adalah mengerti, menggambarkan, dan menghargai. Penjelasannya, verba mental adalah verba yang menerangkan suatu respon atau reaksi terhadap suatu kejadian atau aktivitas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang ingin kalian tanyakan, monggo? Ada? Ayo, Chris. Tadi verba material. Verba materialnya ada apa saja tadi, Pinter? Verba material pasti ada mematikan dan menghambat. Penjelasannya, verba yang mengacu pada tindakan fisik karena verba ini digunakan untuk menunjukkan tindakan fisik seseorang. Oke. Verba material mengacu pada tindakan fisik. Karena bisa dilihat. Awas, bedakan antara material dengan aksi. Verba itu kan sebenarnya ada bermacam-macam. Ada verba material, ada verba aksi, ada verba relasi, sama verba mental. 4 berarti. Yang pertama kalau verba aksi berarti tindakan yang mengenai. Sebenarnya sama tindakan, hanya kalau yang aksi itu kita yang melakukan, tapi kalau misalnya material itu bisa kita lihat bisa orang lain yang melakukan, bisa ke situ larinya. Kemudian verba mental berarti apa yang kita rasakan, misalnya sedih, gembira, kemudian senang, menyenangkan, menyedihkan itu.
Kemudian yang selanjutnya adalah verba relasi. Verba relasi biasanya akan menunjuk kepada pengertian atau kepunyaan. Maka ada kata merupakan, adalah, ialah, gitu. Hati-hati jangan sampai terbalik, terutama bagian aksi dengan material. Gitu. Material itu ke tingkah lakunya, kalau aksi itu bisa dilihat dan tingkah lakunya kita, ya, gitu. Oke? Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Monggo, kalau nggak ada ditutup Intan. Sekian dari kami, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Nah, sekarang kita simpulkan nih apa yang kalian presentasikan tadi atau apa yang kalian diskusikan tadi dengan kelompoknya masing-masing. Jadi dari yang kalian presentasikan atau yang diskusikan oleh kalian bisa mengetahui konjungsi apa saja yang biasanya ada di dalam teks editorial, kebahasannya seperti apa saja, strukturnya seperti apa. Itu adalah kesimpulan dari diskusi yang kalian lakukan. Kalian sudah hebat, kalian bisa menemukan kebahasaan dan strukturnya. Nah, sekarang ketika kalian mempelajari editorial, apa sih yang kalian dapatkan? Tadi yang kalian baca adalah lorong gelap sang guru. Pengertian dari editorial itu tadi dikatakan kalau kalian mengetahui sudut pandang dari penulis tentang masalah yang hangat dibicarakan. Berarti ketika kalian membuat atau ketika kalian menganalisis atau mempelajari editorial, yang kalian dapatkan, kalian bisa mengetahui apa? Isu terbaru. Oke, isu terbaru. Benar yang dikatakan Siva. Jadi kalian bisa mengetahui isu terbaru dari yang dibahas atau dari yang berkembang di masyarakat itu apa saja. Kemudian kalian pun nanti karena kalian sudah mengetahui struktur dan ciri kebahasaan, kalian pun nanti akan mencoba untuk membuat editorial secara sederhana, nggak usah yang isu yang hangat dibicarakan di secara global nasional, nggak usah, tapi isu yang dibicarakan di dalam paling kecil berarti ruangan kelas, di kelas kalian pagi itu atau hari itu yang dibahas apa sih gitu isunya, atau kita ke sekolah deh, lingkup sekolah di sekolah kalian itu yang hangat dibicarakan itu apa sih. Jangan sampai kalau kata kerennya kuper dengan informasi yang ada. Jangan sampai kalian nggak tahu apa yang terjadi di dalam kelas kalian sendiri. Ini yang bisa kalian nanti dapatkan. Nah, sekarang saya kasih waktu 5 menit untuk kalian silahkan mengerjakan evaluasi. Ada 11 nomor. Silahkan kalian isi. Saya kasih waktu 5 menit. Setelah 5 menit selesai, kumpulkan. Oke, saya bagikan dulu. Diberikan nama dan kelas. Nanti yang kelompoknya juga dikumpulkan aja. Ya, pinter. Silakan.
1 menit lagi. Ayo, jangan sampai terbalik jawabannya. Ya, nggak usah. Hanya tuliskan nama dan kelas. Takut nanti ketukar dengan kelas yang lain. Oke, selesai. Kumpulkan di kelompoknya dulu. Kumpulkan dalam satu kelompok dulu. Nanti selesai kita berdoa, saya ambil pekerjaannya. Oke? Ayo beres-beres kita berdoa dulu. Kita selesai. Udah, itu dulu, disimpan dulu. Ayo, dirapikan dulu mejanya. Dikumpulkan dulu di dalam kelompoknya. Nanti selesai berdoa, kalian di tempat, saya nanti yang ngambil pekerjaan kalian. Duduknya berkelompok aja dulu, nggak apa-apa. Nah, boleh duduknya seperti ini aja dulu, tetap berkelompok. Oke. Nah, sebelum kita tutup, kalian sudah mengerjakan evaluasi. Pertemuan berikutnya kalian masih tetap akan mempelajari tentang editorial, tapi di sini kalian akan merumuskan atau akan mulai untuk membuat teks editorial. Kalau tadi kalian sudah menganalisis, sebelumnya kalian sudah menentukan tema, kemudian kalian mempelajari struktur dan ciri kebahasaan, pertemuan berikutnya kalian akan merumuskan atau akan membuat rancangan untuk editorial. Nanti dari rancangan editorial yang kalian sudah buat akan kalian kembangkan menjadi bentuk editorial yang utuh. Itu pertemuan berikutnya. Sekarang sudah lapar? Oke. Ayo kita tutup dulu pembelajaran kita kali ini. Ayo dipimpin berdoa dulu. Teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini, semoga apa yang kita pelajari mendapatkan berkah. Amin. Untuk kita. Amin. Dan semoga kita selamat untuk pulang ke rumah masing-masing. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Saya tinggal. Assalamualaikum. Yuk. Lega. Ih, lama banget perasaan.